Waalaikumsalam. Lu Tung, gimana hasil jual kambingnya? Dapat harga bagus kan? Beres, Be. Ini duitnya. Si Pitung tiba-tiba bingung uangnya tidak ada. Lu kenapa jadi bingung begitu? Waduh, Be. Kayaknya Ayah kecopetan. Ntar Ayah cari dulu pencopetnya. Si Pitung pun menemukan para pencopet masih ada di tempat semula. Hei kalian, lebih baik kalian kembalikan duit gue. Kalian jangan pura-pura tidak tahu. Kalian kan yang nyopet duit gue. Para preman tersebut tetap tidak mau mengaku. Dan akhirnya, tidak pakai lama, si Pitung segera menyerang mereka. Hanya dalam beberapa jurus, ketiga gerombolan preman tersebut sudah terkapar dan tidak bisa melawan lagi. Awas lu Pade, jangan macam-macam sama anak rawa belong. Si Pitung segera pulang sambil membawa uangnya hasil menjual kambing. Besoknya, ketika sedang menggembala kambingnya, si Pitung tiba-tiba didatangi oleh 3 orang preman yang mencopetnya kemarin. Mau apa kalian kemari? Kita mau minta maaf bang, yang soal kemarin. Nama lu siapa? Nama Aye Rais bang. Ayah Jiih bang. Iya Jepul bang. Jadi gini bang, kita nih mau ngajakin abang kerjasama. Kerjasama bagaimana? Iya, Bang Pitung gabung sama kita. Terus kita nyopet aja di pasar-pasar. Masya Allah, keterlaluan memang kalian ini. Kalian ini masih muda, badan kuat, malah jadi copet. Yang kalian copet pun juga orang miskin, yang sehari-hari sudah hidup menderita karena dijajah Belanda. Seharusnya kalian membantu orang-orang miskin itu, bukan malah nyopet duit mereka. Rais dan teman-temannya saling berpandangan. Bang, hidup kami pun udah miskin. Sehari-hari aja untuk makan susah. Kami mencopet karena kemiskinan. Kalau tidak miskin, kami tidak akan nyopet. Jadi, gimana bisa? Kami harus bantu orang-orang miskin itu. Si Pitung menyuruh mereka mendekat dan membisikkan sesuatu. Rais, Jiih, dan Jebul saling berpandangan. Baik bang, kami setuju. Asal Bang Pitung yang memimpin. Sebenarnya, apa yang dibisikkan si Pitung kepada 3 orang kawanan pencopet tersebut? Beberapa hari setelah pertemuan tersebut, terlihat si Pitung dan 3 orang pencopet yang sudah menjadi anak buahnya merampok rumah seorang pejabat Belanda. Si Pitung dan teman-temannya mengambil harta benda pejabat Belanda itu. Si Pitung dan teman-temannya ternyata tidak menikmati hasil rampokan tersebut. Mereka justru membagikan harta rampokan tersebut kepada rakyat miskin. Selama berbulan-bulan, si Pitung dan teman-temannya merampok pejabat Belanda maupun orang-orang pribumi yang menjadi antek Belanda. Akibatnya, si Pitung dan teman-temannya menjadi buronan tentara Belanda. Setiap hari, ratusan tentara Belanda melakukan patroli di Batavia untuk memburu si Pitung dan teman-temannya. Si Pitung dan teman-temannya mulai terlacak oleh tentara Belanda. Suatu hari, tentara Belanda berhasil menemukan persembunyian Jebul. Tentara Belanda langsung menembaknya. Jebul pun tewas seketika. Giliran Jiih yang kepergok tentara Belanda. Jiih pun tewas oleh tembakan tentara Belanda. Rais akhirnya juga tewas di tangan tentara Belanda. Si Pitung pun akhirnya ditemukan oleh tentara Belanda. Tidak menunggu lama, terdengar suara tembakan. Namun si Pitung ternyata memiliki ilmu kebal. Tidak satupun peluru berhasil menembus tubuh si Pitung. Hei lu tentara Belanda, bilang sama komandan lu, gue si Pitung, anak rawa belong. Kagak takut sama kalian. Bilang sama orang-orang Belanda teman lo itu, selama mereka masih di sini, gue akan terus ngasih pelajaran ke mereka. Kabar tentang si Pitung yang punya ilmu kebal membuat nyali tentara Belanda menjadi ciut. Mereka tidak berani keluar dari markasnya. Akhirnya, kelemahan ilmu kebal si Pitung ketahuan. Seseorang yang menjadi antek Belanda membocorkan rahasia tersebut. Tentara Belanda segera menyiapkan senapan berisi peluru emas. Perjuangan si Pitung membela kaumnya dari penjajahan Belanda berakhir sudah.
Si Pitung tewas oleh tembakan tentara Belanda yang menggunakan peluru emas. Masyarakat Jakarta sampai sekarang tetap mengingat kisah perjuangan si Pitung dan teman-temannya. Setelah meninggal, si Pitung dimakamkan di daerah Rawabelong, Jakarta Barat. Makam si Pitung masih ada sampai sekarang. Sedangkan sebuah rumah yang pernah menjadi tempat tinggal si Pitung di daerah Kampung Marunda Pulo, Cilincing, Jakarta Utara, dijadikan sebagai museum kebaharian untuk mengingat perjuangan si Pitung melawan penjajahan Belanda. Baiklah anak-anak, kalian telah menyaksikan cerita rakyat yang kedua yang berjudul Si Pitung. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama adalah apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu. Yang kedua, sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut dan jelaskan. Yang keempat, sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut, jelaskan. Dan yang kelima adalah ceritakan hasil identifikasimu dengan bahasamu sendiri. Selamat mengerjakan dan selanjutnya anak-anak menyaksikan tentang materi apa itu cerita fiksi. Terima kasih. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita mulai untuk menjelaskan apa itu tentang cerita fiksi, yang mana tadi anak-anak sudah menyaksikan 2 contoh cerita, dan sekarang kita mempelajari tentang apa itu cerita fiksi. Berikutnya, bahwa cerita fiksi itu adalah rekaan atau khayalan pengarang. Maksudnya bahwa isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita yang menarik. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama merupakan cerita rekaan atau cerita khayalan yang diolah oleh pengarang. Ciri yang kedua, cerita fiksi bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, cerita fiksi menggunakan bahasa tidak baku atau tidak resmi. Yang keempat, cerita fiksi menggunakan bahasa komunikatif. Yang kelima, cerita fiksi disajikan dalam alur cerita. Berikutnya jenis-jenis cerita fiksi. Ada 3. Yang pertama adalah cerita rakyat. Yang kedua, cerpen atau cerita pendek. Yang ketiga, novel. Berikut penjelasan tentang jenis cerita rakyat yang meliputi beberapa cerita. Di antaranya yaitu cerita jenaka, cerita mite, cerita fabel, cerita legenda, dan cerita sage. Penjelasan dari cerita rakyat tersebut, yang pertama adalah cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita pendek, berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang, dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Yang dicontohkan tentang Pak Pandi, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Ini anak-anak contoh dengan judul Pak Pandi, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Ini bisa kalian lihat pada cerita di perpustakaan sekolah kalian. Yang kedua adalah cerita mite, merupakan cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib.
seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Berikutnya cerita rakyat yang ketiga, yaitu cerita fabel. Cerita fabel ini merupakan cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya adalah kancil dengan buaya dan burung bangau. Ini anak-anak juga bisa melihat dan membaca cerita fabel ini di perpustakaan kalian. Banyak judul-judul yang lain selain kancil dengan buaya dan burung bangau. Berikutnya yang keempat adalah cerita legenda. Cerita legenda merupakan cerita lama, mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya adalah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan Maling Kundang. Berikutnya, cerita rakyat yang kelima, yaitu cerita sage. Cerita lama yang mengandung unsur sejarah. Misalnya kepahlawanan dengan contoh Calon Arang dan Lutung Kasarung. Anak-anak bisa membaca cerita rakyat ini, Calon Arang dan Lutung Kasarung, yang berada di perpustakaan kalian. Berikutnya, jenis cerita fiksi yang kedua adalah cerpen atau cerita pendek, yang merupakan cerita fiksi yang memaparkan kisah atau cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen biasanya dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya cerpen-cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Contohnya pada majalah Bobo, majalah Tika, ataupun yang lainnya. Anak-anak juga bisa membaca di perpustakaan sekolah kalian. Berikutnya, jenis cerita fiksi yang ketiga adalah novel. Novel ini merupakan cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Ini Bu Ida contohkan adalah novel tentang Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Ini anak-anak bisa melihat secara langsung di televisi maupun membaca novelnya yang berada di perpustakaan. Berikutnya tentang penokohan atau tokoh dalam cerita fiksi. Bahwa tokoh itu adalah pelaku cerita. Tokoh dalam cerita fiksi itu ada 4. Yang pertama ada tokoh utama, yang kedua tokoh tambahan, yang ketiga tokoh protagonis, dan yang keempat adalah tokoh antagonis. Tokoh utama itu adalah tokoh yang diutamakan dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan itu adalah tokoh-tokoh yang mendukung atau membantu tokoh utama. Berikutnya, tokoh protagonis itu adalah tokoh yang secara umum memiliki sifat baik dalam sebuah cerita. Dan yang keempat adalah tokoh antagonis yang merupakan lawan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang identik dengan sifat jahat. Nah, anak-anak, setiap kalian membaca cerita ataupun menyaksikan cerita, itu pasti ada tokoh keempat ini. Maka dari itu, pesan Bu Ida, anak-anak harus bisa membedakan antara tokoh yang baik dan tokoh yang jahat. Ikuti tokoh yang baik. Karena tokoh yang baik itu bisa memberikan suri tauladan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tokoh yang jahat itu bukan kita hindari, tetapi justru tokoh itu kita jadikan suatu pelajaran bahwa kita tidak boleh jahat terhadap siapapun. Berikutnya, dengan materi cerita fiksi dengan yang terakhir tadi adalah tokoh, maka berakhir sudah pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima pelajaran ini dengan baik, dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa anak-anak mengerjakan soal yang ada pada cerita yang telah
Bu Ida berikan pada tayangan-tayangan tadi, dan semoga dengan pembelajaran hari ini anak-anak tetap semangat. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.